Stringtail atau ekor pegas merupakan makhluk kecil yang hampir tidak bisa melihat bentuk. Matanya cuma punya 8 sel peka cahaya, sedangkan mata manusia punya 100 juta. Lalat buah. Peranannya sangat penting di dunia sains dan kedokteran, karena sekitar 75% gen penyakit manusia bisa ditemukan di dalam tubuhnya. Kumbang kulit kayu. Karena hidup di dalam kulit kayu, kumbang ini tidak perlu berpenglihatan tajam. Matanya cuma bisa mendeteksi objek berwarna biru dan hijau dengan resolusi yang sangat rendah. Lalat rumah. Proses reproduksinya sangat cepat. Dalam 5 bulan saja, koloninya bisa tumbuh dari 2 ekor menjadi 191 kuadriliun. Tikus rumah. Meski buta warna dan cuma bisa melihat sejauh 60 cm, daya pendengarannya sangat baik. Kemampuan ini membantunya menghindar dari predator. Lebah madu merupakan penari yang sangat ulung. Saat mendeteksi adanya sumber polen dan nektar yang bagus, lebah ini akan terbang kembali ke sarangnya, lalu menarikan gerakan khusus untuk menginformasikan lokasinya ke kawanannya. Belalang. Kawanan belalang bisa memakan hampir 230 juta kilogram tanaman setiap hari. Kupu-kupu ekor layang-layang. Bernama begitu karena bentuk sayap belakangnya unik, menyerupai ekor burung layang-layang. Tawon pasir. Bentuk bibir atasnya memanjang sehingga terlihat seperti paruh. Laba-laba peloncat. Untuk menangkap mangsa, hewan ini mengandalkan kelihayannya dalam meloncat, bukan dengan sarangnya. Tikus got. Menjadi hewan dominan di Eropa dan sebagian besar Amerika Utara, sehingga dikategorikan sebagai mamalia yang paling bisa mempertahankan diri setelah manusia. Ikan emas. Saat berada di tempat gelap, warna tubuhnya akan memudar. Tapi saat disinari cahaya alami, warnanya akan lebih cerah. Capung green darner. Capung ini termasuk yang paling mudah dikenali karena terdapat tanda mata sapi berwarna kuning dan biru di kepalanya. Nilgai atau sapi biru. Di India, populasinya sangat banyak sehingga sering merusak area pertanian. Untuk menghalaunya, para petani membuat pagar di sekeliling ladang. Fat-tailed dunnart. Saat baru lahir, ukurannya lebih kecil dari bulir padi. Kadal pasir. Karena berdarah dingin, kadal pasir perlu berjemur di bawah sinar matahari untuk menaikkan suhu tubuhnya agar bisa aktif. Rusa merah. Pejantan dewasanya bersuara sangat keras untuk menarik perhatian betinanya. Jumlah pasangan yang akan didapatnya ditentukan oleh kenyaringan suaranya. Oposum. Saat terancam, oposum akan pura-pura mati dan mengeluarkan bau busuk. Bau ini akan membuat sang predator pergi menjauh. Aligator. Jenis kelamin anakannya tergantung dari suhu telurnya. Kalau di atas 34 derajat Celcius, akan jadi anak jantan. Dan kalau di bawah 30 derajat Celcius, akan jadi betina. Galago. Hewan ini mengeluarkan suara mirip tangisan anak kecil. Karena itulah sering mendapat julukan bayi semak. Gajah adalah mamalia darat terbesar di bumi. Tingginya bisa mencapai 4 meter dan bobot seberat 6 mobil. Tapi gajah cuma bisa melihat dengan jelas sampai sejauh 8 meter. Keledai. Keledai liar mungkin sudah dijinakkan oleh nenek moyang kita sekitar 5.000 tahun yang lalu, bahkan lebih awal dari kuda. Kucing. 2/3 umurnya dihabiskan untuk tidur. Anjing laut pelabuhan. Setiap kali membuang napas, anjing laut bisa mengosongkan 90% udara dari paru-parunya. Wow, luar biasa! Manusia hanya bisa mengeluarkan udara sambil menghirupnya sebanyak 20% dalam satu tarikan napas. Burung hantu kecil. Bunyinya bisa terdengar sampai jarak berkilometer saat malam sepi.
Burung hantu kecil dewasa juga bisa memvariasikan 20 suara. Magellanic Penguin. Burung cantik ini menggunakan sayapnya untuk berenang. Dengan alat bantu ini, kecepatan renangnya bisa melebihi 24 km per jam. Burung hantu bertanduk besar. Mata kuningnya yang berukuran besar tidak bisa digerakkan. Maka, burung hantu ini memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Luas medan penglihatannya 270 derajat. Burung puyuh. Orang Mesir kuno menggunakan hieroglif bergambar burung puyuh untuk menandakan bunyi U. Burung reed bunting. Kalau pemangsa mendekati sarangnya, burung ini akan pura-pura terluka agar sang pemangsa segera pergi dari tempat tinggalnya. Burung hantu coklat. Burung ini mudah dikecoh. Untuk menirukan suaranya, tangkupkan kedua tanganmu, lalu tiupkan udara ke situ. Suara yang dihasilkan akan dikiranya sebagai suara burung hantu lain. Lebih dari 90% pejantannya akan percaya padamu, lalu menjawab panggilanmu itu. Ayam merupakan kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup. Bedanya, ayam tidak menakutkan. Barn owl atau burung serak Jawa. Telinganya tidak simetris, yang membuatnya jadi pemburu andal. Telinga kirinya setinggi dahi dan yang kanan setinggi lubang hidung. Kuda. Memang sulit dipercaya, tapi nenek moyangnya seukuran anjing biasa. Habitatnya ada di hutan lebat sekitar 50 juta tahun lalu. Burung yellowhammer. Sering juga disebut scribble lark karena telurnya unik, punya pola seperti coretan. Anjing. Anjing bisa membedakan warna, tapi tidak sepiawai manusia. Hewan ini sulit mendeteksi warna merah dan oranye dan lebih bisa membedakan rona warna kelabu. Merpati. Kemungkinan besar kamu belum pernah melihat anak merpati, iya kan? Ini nih alasannya, merpati kecil selalu ada di sarang induknya sampai terlihat dewasa. Burung jay biru. Suka menirukan suara elang, kemungkinan untuk memperingatkan kawanannya kalau ada pemangsa di dekatnya. Tapi bisa juga untuk menakut-nakuti musuh agar menjauh dari sumber makanan. Merak merupakan salah satu burung terbang yang paling besar di dunia. Bentang sayapnya hampir mencapai 1,5 meter, seukuran kulkas, dan ekornya mencapai 60% dari panjang tubuhnya. Burung fieldfare. Burung ini punya cara pertahanan diri yang unik, yaitu dengan mengejar musuh lalu menyemprotnya dengan kotoran. Dengan begini, sayap sang musuh akan lengket sehingga tidak bisa digunakan untuk terbang. Bikin aku geleng-geleng saja. Burung sikatan hitam. Yang betina adalah pekerja keras sejati. Saat tiba waktunya membuat sarang, semuanya dikerjakan sendiri. Membuat tempat tinggal untuk seluruh keluarga? Gampang! Sang induk bisa menghabiskan waktu sampai 14 hari untuk menyelesaikannya. Burung chaffinch. Di Belgia ada olahraga tradisional bernama vinkenzetting, yaitu menghitung jumlah ocehan beberapa burung chaffinch yang sedang berlomba selama 1 jam. Wah, sepertinya seru! Jerapah. Leher panjangnya bisa menjangkau makanan di puncak pohon, tapi masih terlalu pendek kalau dipakai untuk menyentuh tanah. Maka hewan ini perlu membuka kaki depannya saat sedang minum. Burung cekakak suci. Meski nama Inggrisnya Sacred Kingfisher, burung ini jarang makan ikan. Makanan utamanya adalah serangga dan binatang kecil. Burung Eurasian Jay. Burung ini sangat pintar karena bisa menirukan beragam suara, termasuk suara manusia. Monyet capuchin. Monyet ini bisa dilatih menggunakan peralatan seperti batu dan ranting. Sebagian bahkan pernah dilatih menggunakan uang. Magpie Eurasia. Termasuk burung yang paling cerdas di alam liar. Dengan tubuh sekecil itu, ukuran otaknya termasuk yang terbesar. Burung laughing kookaburra. Namanya begitu karena suara burung ini menyerupai suara orang tertawa.
Makaka pemakan kepiting. Sesuai dengan namanya, monyet ini sering terlihat di pantai mencoba menangkap kepiting. Simpanse. Bukan cuma penglihatannya yang tajam, tapi juga bisa mempelajari hingga 800 isyarat untuk berkomunikasi dengan manusia. Manusia. Mata kita bisa membedakan sampai 10 juta warna. Kita bisa mendeteksi lilin yang menyala dari jarak sejauh 3 km. Mata manusia juga punya otot yang sangat cepat untuk membantu fokus pada benda dalam sepersekian detik. American Kestrel atau alap-alap Amerika. Di Amerika Utara, kestrel ini bertubuh paling kecil. Selain penglihatannya yang sangat tajam, burung ini juga bisa melihat sinar ultraviolet. Brown falcon atau alap-alap coklat. Berdasarkan penelitian, penglihatannya 8 kali lebih baik dari manusia. Burung ini bisa melihat mangsa kecil dari jarak hampir 3,2 km, kemudian menangkapnya dalam beberapa detik saja dengan kecepatan 386 km per jam. Elang ular bido. Meski ukuran matanya hampir sebesar mata manusia, sel sensitif cahaya yang ada di retinanya 5 kali lebih banyak. Elang ekor baji. Bentang sayapnya paling lebar di antara semua elang. Ini memungkinkannya tetap terbang dengan mudah selama berjam-jam tanpa henti pada ketinggian sekitar 1,8 km di atas tanah. Daya penglihatannya juga paling baik di kalangan binatang. Wah, tak perlu pakai kacamata dong. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.